Halo sahabat semua, video kali ini akan membahas apakah wakaf lewat nazir, PHBNU legal dan sah menurut negara, dan bagaimana proses administrasinya. Simak video berikut ini biar nggak gagal paham caranya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan ikrar wakaf adalah Bapak Kiai Imam Sibawai sendiri selaku wakif, dan nanti Yai Sibawai untuk penerima nadirnya. Nadir artinya yang mengurus, tapi pengelolanya jenengan sendiri. Itu Badan Hukum Nahdlatul Ulama, nggih. Dan memang Nahdlatul Ulama di Turen ini BHNU-nya adalah Kiai El Junaidi. Bangke jenawas ki ambat napa dituntun masya sepuh dituntun. Ayo baca dhewe. Baca dhewe. Mangga cepet. Lek dituntun biasa cepat. Mangga nggih mangga Yai. Nggih. Mangga jeneng ngerti. Kon mulai maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wakaf. Nama saya Imam Sibawai. Pada hari ini Senin 28 Maret tahun 2022. Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya yang terletak di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Tanah wakaf ini diperlukan untuk Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Medek Sananrejo di Desa Sananrejo. Wakaf tanah tersebut diurus oleh nadir yang diwakili oleh El Junaidi. Ikrar wakaf ini diucapkan di hadapan PPAIW Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Di hadapan dua orang saksi, Bapak Sulistiono, Bapak Azhar Muttaqin. Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Dimohon nadir berkenan menerimanya. Itu tadi adalah proses wakaf si wakif kepada nazir PHBNU. Apakah ini sah di mata hukum dan bagaimana administrasinya? Nah para sahabat, ada hal yang sering luput bagi kita setelah pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Biasanya nazir hanya akan berhenti prosesnya setelah menerima akad ikrar wakafnya dari si wakif di hadapan PPAIW. Nah, mereka tidak mendaftarkan dirinya sebagai nazir di Badan Wakaf Indonesia. Sehingga banyak nazir-nazir yang tidak mempunyai surat keputusan dari Badan Wakaf Indonesia tentang penetapan mereka sebagai nazir wakaf. Nah, ini mungkin perlu juga kita perhatikan selaku petugas yang berwenang untuk pengelolaan perwakafan ini atau pengawasan tentang perwakafan ini, agar setelah proses ikrar wakaf di kantor KUA atau di hadapan PPAIW untuk menyarankan kepada nazir untuk segera mengurus pendaftaran nazirnya di Badan Wakaf Indonesia. Nah, sejauh mana perlunya SK penetapan nazir ini? Nah, oleh sebab itu, pada kajian mengenal wakaf bagian ke-10 ini, kita akan membahas bagaimana pendaftaran nazir ini ke Badan Wakaf Indonesia. Berikut penjelasannya. Para sahabat, di dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan penggantian nazir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, pada bab 2 pasal 2 menyebutkan nazir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui
kantor urusan agama setempat. Kedua, dalam hal tidak terdapatnya kantor urusan agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendaftaran nazir dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat, kantor Kementerian Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian selanjutnya disebutkan juga bahwa nantinya BWI akan menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir. Selanjutnya, apa-apa saja berkas administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran nazir di Badan Wakaf Indonesia? Nah, namun sebelum kita lihat apa-apa saja berkas administrasi yang diperlukan, maka kita teringat pada pembahasan tentang nazir di kajian wakaf dahulunya ada 3 pembagian nazir. Yang pertama adalah nazir perseorangan, yang kedua adalah nazir organisasi, yang ketiga adalah nazir badan hukum. Nah, untuk itu mari kita lihat apa-apa saja pembagian nazir tersebut, apa-apa saja berkas administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran di masing-masing pembagian nazir tersebut. Pertama, tentang nazir perseorangan. Berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran nazir perseorangan ini adalah: pertama, surat permohonan kepada kantor urusan agama setempat untuk meneruskan pendaftaran nazir kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Kedua, adanya surat pengantar permohonan pendaftaran nazir dari kantor urusan agama tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada Badan Wakaf Indonesia. Ketiga, jenis harta benda wakaf. Keempat, keterangan alamat sekretariat, nomor telepon. Kelima, fotokopi KTP nazir. Keenam, daftar riwayat hidup nazir. Ketujuh, fotokopi akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW. Kedelapan, fotokopi surat pengesahan nazir. Kesembilan, fotokopi sertifikat wakaf kalau seandainya tanah itu sudah bersertifikat. Selanjutnya juga dilampirkan tentang kegiatan nazir. Nah, para sahabat, bagaimana pula tentang ketentuan bagi nazir organisasi atau nazir berbadan hukum? Maka untuk ketentuan nazir organisasi atau nazir badan hukum, selain persyaratan yang di atas atau persyaratan yang disebutkan untuk nazir perseorangan, juga ditambahkan melampirkan persyaratan berikut ini, yaitu: pertama, fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian organisasi badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, juga melampirkan daftar susunan pengurus organisasi atau badan hukum. Ketiga, juga dilampirkan fotokopi anggaran rumah tangga. Keempat, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi atau badan hukum. Nah, berikutnya juga dilampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit dengan menambahkan materai yang cukup.
Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi apa-apa saja atau prosedur tentang pendaftaran nazir di Badan Wakaf Indonesia. Jangan sampai nanti nazir yang sudah ditunjuk oleh si wakif tidak didaftarkan di BWI. Nah, ini nanti akan berdampak dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Ketika nazir ingin mengurus sertifikat tanah wakaf di kantor pertanahan, maka nanti akan dimintalah rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia serta surat keputusan penetapan mereka sebagai nazir wakaf di tanah wakaf tersebut. Nah, untuk itu jangan sampai ada nazir-nazir yang telah ditunjuk atau yang telah menerima ikrar wakaf di hadapan PPIW tidak mendaftarkan dirinya atau tidak mendaftarkan organisasinya sebagai nazir di Badan Wakaf Indonesia. Nah, para sahabat, satu hal lagi mungkin yang menjadi kendala kita adalah banyak di antara kita yang tidak mengenal tentang organisasi Badan Wakaf Indonesia ini. Mungkin nanti akan ada satu sesi lagi kita akan membahas tentang lebih jauh tentang BWI ini. Namun sedikit kita ungkapkan bahwa BWI ini ada di tingkat pusat, kemudian ada di tingkat provinsi, kemudian ada di tingkat kabupaten kota. Nah, khusus untuk pendaftaran nazir tanah wakaf ini ada beberapa pengelompokan. Kalau seandainya tanah wakafnya di atas 20.000 meter bujur sangkar lebih, maka pengurusan atau pendaftaran nazirnya itu berada di BWI pusat. Nah, kemudian yang kelompok yang kedua, kalau tanah wakafnya memiliki luas 1.000 meter sampai 20.000 meter bujur sangkar, maka pengurusan pendaftaran nazirnya itu berada di BWI provinsi. Nah, sedangkan pada kelompok yang ketiga, kalau tanah wakafnya memiliki luas 1.000 meter ke bawah, maka ini pengurusan pendaftaran nazirnya cukup di BWI kabupaten kota. Nah, ini mungkin yang perlu diingat oleh nazir-nazir atau PPIW untuk pendaftaran atau perihal pendaftaran nazir wakaf ini. Nah, para sahabat, demikian sudah jelas tentang pendaftaran nazir. Nah, oleh sebab itu kami pesankan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPIW yang berada di kecamatan, setelah si wakif nanti mengurus akta ikrar wakafnya, maka hendaknya disarankan kepada nazir agar mendaftarkan diri atau organisasinya atau nazirnya ke Badan Wakaf Indonesia. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat tanah wakaf.